ada 3 kelompok besar, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Selain nanti ada juga Papua Damai. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP hadir di ibu kota Provinsi Papua Barat dengan membawa kabar sukacita. Acara seminar pembukaan beasiswa LPDP tahun 2024 dilangsungkan di Aula Utama Universitas Papua di Manokwari pada bulan Januari 2024. Guna memastikan pemerataan dan kesetaraan akses pendidikan yang inklusif, LPDP telah meluncurkan program beasiswa Putra-Putri Papua. Beasiswa ini adalah wadah khusus yang diberikan untuk memudahkan anak-anak Papua untuk mau melanjutkan studi magister dan doktor baik di dalam maupun di luar negeri. Menjadi lembaga pengelola beasiswa bertaraf internasional guna menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global, serta turut mendorong inovasi bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Melihat tujuan dan fokus LPDP, Wakil Rektor 1 Universitas Papua, Profesor Sepus Fatem ingin mendorong Universitas Papua dalam menyambut hal baik yang telah negara berikan melalui beasiswa LPDP, sehingga para lulusan dan alumni dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus berpikir tentang kendala biaya studi melalui program beasiswa Putra-Putri Papua. Di RIPPP tadi targetnya sudah jelas, bahwa nanti di 2041 ketika otonomi khusus ini selesai, dananya selesai, indikatornya di Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif ada. Ini harus dicapai. Di Papua Cerdas, kalau sekarang harapan lama sekolah itu masih 11 sampai 13 tahun, jadi anak-anak berusia 7 tahun saat ini nanti bisa bersekolah formal, pendidikan formal itu selama 16 tahun. Nah, salah satunya nanti untuk beasiswa LPDP ini bisa mendukung untuk S2, S3. Ada dana pendidikan, ada dana pendukung, ada biaya pendukung bagi penyandang disabilitas. Untuk dana pendidikan seperti registrasi fee dan dana pendaftaran, tuition fee, biaya perkuliahan, dana uang kuliah, UKT lah misalnya, uang kuliah tunggal, misalnya di istilah di perguruan tinggi dalam negeri, ada tunjangan buku, bantuan pendidikan disertasi, tesis, bantuan seminar internasional, ada bantuan publikasi juga. Untuk LOA seperti apa tadi disampaikan Mas Tanda, sebenarnya di jalur seleksi kan kita ada 2 jenis juga. Kalau teman-teman yang sudah berkampus bisa kontak kami dengan menyampaikan kita sudah terima nih gitu ya. Ada surat LOA-nya dari kampus. Nah, tapi LOA yang kita terima seperti apa itu ada ketentuannya. Jadi setidaknya dia tidak mensyaratkan bahasa atau syarat akademis lainnya. Tapi kalau syaratnya cuma belum ada sponsor atau belum kirim dokumen fisik, itu bisa. Keuntungannya kalau teman-teman sudah dapat kampus sebenarnya di LPDP itu adalah teman-teman melewati 1 tes. Terkait dengan pengalaman kami sebagai alumni dari beasiswa LPDP, kalau saya orang bilang apa, angkatan tua, angkatan pertama sekali. Dulu kuliah di mana? Dulu ya angkatan pertama saya dengan beberapa teman-teman di belakang kita dapat beasiswa LPDP itu 2014. Iya, kemudian saya sendiri mulai kuliah itu tahun 2017. Kebetulan waktu itu kita berawal dari mimpi kan, saya waktu itu di Fakultas Sastra Unipa. Dalam penutupan kegiatan sosialisasi LPDP di Unipa, Profesor Sepus Fatem berpesan,
hanya pendidikan yang dapat menaikkan derajat hidup kita dan mengubah konstruksi berpikir kita. Terima kasih para penerima apresiasi. Saya mewakili pimpinan Unipa menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Direktur LPDP Bapak Insinyur Dwilarso MSc beserta tim yang hadir di Kabupaten Manokwari pada hari ini Selasa 16 Januari 2024 untuk melakukan seminar sekaligus sosialisasi beasiswa LPDP. Kami menyampaikan kepada publik bahwa LPDP merupakan skema beasiswa yang memberikan banyak kebermanfaatan bagi peningkatan sumber daya manusia, tidak hanya di perguruan tinggi tapi juga di lembaga pemerintah, kabupaten dan provinsi, kementerian lembaga, tapi juga lembaga pemerintah. Nah, berdasarkan data hingga hari ini, total penerima manfaat dari Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, baru 179 orang atau sekitar 0,60%. Artinya ini masih sangat kecil dari ekspektasi atau tren yang diharapkan dapat dicapai oleh LPDP. Oleh karena itu, Unipa secara institusi kami akan mengatur periodisasi sosialisasi per 1 tahun 3 kali, yang mana akan dilaksanakan setiap 2 hari sebelum dan sesudah pelaksanaan wisuda, dengan tujuan bahwa skema ini akan membuka banyak informasi dan ruang kepada para alumni yang ada di Unipa, tapi juga perguruan tinggi lain yang ada di Provinsi Papua Barat, guna memperoleh informasi menyangkut akses dan kesempatan belajar. Saya mengajak halayak, seluruh mahasiswa dan alumni, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menggunakan kesempatan ini, karena LPDP memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan kapasitas diri, pengetahuan dan ilmu kita untuk membangun tanah Papua. Kita tidak mungkin membangun kampung kita, wilayah kita, kabupaten kita, tanah kita tanpa memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan merubah derajat hidup kita, tetapi juga membangun peradaban kita, menyambut revolusi industri 4.0 dan era disrupsi teknologi. Ilmu untuk kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan.